Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Ahmad Misri beserta keluarga, Romo Kiai Darsono, dan para kiai-kiai yang lain yang belum bisa saya sebutkan satu persatu, para asatidah, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya yaitu diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, dan kesempatan bisa hadir di sini majelis, yakni di Pondok Pesantren Al-Hikmah An-Nahdiyah dalam rangka haflah akhirus sanah. Mudah-mudahan langkah kita semua dari rumah sampai di sini majelis senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan makbula, Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, di sini saya mewakili Kepala Sekolah SMP Basren Al-Hikmah. Di sini saya hanya mau menyampaikan minta barokah doa dan dukungannya. Perlu diketahui bahwasanya malam hari ini bukan hanya acara haflah akhirus sanah, tapi juga tasyakuran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini sekitar 1 tahun yang lalu SMP Basren Al-Hikmah An-Nahdiyah mulai didirikan, dan saat ini sudah genap usia 1 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas barokah dan doa dukungan panjenengan sedoyo, alhamdulillah kami bisa melewati 1 tahun yang kemarin itu dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya kenapa kok dinamakan SMP Basren. Basren ini kepanjangannya apa? Basren ini adalah berbasis pesantren. SMP Basren Al-Hikmah An-Nahdiyah ini nginduk di Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong, jadi di Kementerian Pendidikan Kabupaten Sorong. Alhamdulillah, semenjak berdirinya SMP Basren, tidak dalam waktu lama Allah memudahkan jalannya, izin operasional keluar, kemudian NPSN nomor pokok sekolah nasional juga keluar, alhamdulillah. Dan belum lama ini alhamdulillah kita SMP Basren sudah mendapatkan dana BOS dari Kementerian Pendidikan Nasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah dalam waktu dekat ini kami para guru-guru dan keluarga besar SMP Basren sedang mempersiapkan diri untuk menuju ke akreditasi sekolah. Kami minta dukungan dan barokah doa panjenengan sedoyo. Mudah-mudahan langkah kami semua ini diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali lagi dengan kepanjangan berbasis pesantren. Di dalam kurikulum pendidikan nasional itu kan ada pelajaran-pelajaran pokok atau pelajaran-pelajaran wajib. Di antara pelajaran-pelajaran wajib itu ada satu muatan lokal. Jadi muatan lokal ini diberikan kebebasan untuk sekolah masing-masing lembaga itu untuk mengisi pelajaran apa yang akan dimasukkan di muatan lokal. Dan alhamdulillah di SMP Basren ini
kita mengisi di muatan lokal itu seluruh pelajaran pondok pesantren. Jadi seluruh pelajaran madrasah diniyah yang ada di pondok pesantren itu kita masukkan satu persatu di kurikulum sekolah formal. Jadi insya Allah kalau Bapak Ibu berkenan untuk atau saudara-saudaranya untuk bisa bersama-sama menimba ilmu di sini akan mendapatkan keuntungan dua, yang salah satunya yaitu bukan hanya pendidikan untuk pendidikan formal tapi juga pendidikan non formal. Artinya di dalam pesantren itu kita juga mendalami kitab-kitab kuning, mempelajari kitab-kitab gundul, dan salah satunya tadi adalah 2 orang dari siswa kami, yaitu yang insya Allah akan mewakili Kabupaten Sorong untuk ajang perlombaan MKK tingkat provinsi, yakni perlombaan Musabaqah Qiraatil Kutub. Musabaqah Qiraatil Kutub itu perlombaan baca kitab gundul antar pondok pesantren tingkat provinsi. Kami minta doa dan barokah panjenengan sedaya, mudah-mudahan kedua siswa kami ini bisa lolos ke tingkat nasional dan bisa membawa nama baik pondok pesantren khususnya dan umumnya, membawa nama baik Provinsi Papua Barat Daya. Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, SMP Bastren, sekolah menengah pertama berbasis pesantren ini sekolah yang berbasis pesantren dan berasrama. Jadi yang sekolah di SMP Bastren ini seharusnya itu untuk awal itu memang harus mondok, sekalian mondok. Karena apa? Karena untuk materi pelajaran-pelajaran pesantren yang ada di formal itu nanti aplikasinya, prakteknya itu ketika berada di pesantrennya, sore hari malam harinya itu kita sorokannya, itu prakteknya di situ. Jadi materinya di sekolah formal, ada prakteknya juga, pendalamannya lagi dengan beberapa kitab-kitab yang lain itu di pondok pesantrennya ketika sore dan malam hari, pagi hari juga. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah dengan namanya merintis dari awal pelan-pelan, alhamdulillah kami para khodamul ma'had, artinya pembantu lah, kawulo-kawulone pondok pesantren, bisa dikatakan seperti itu. Alhamdulillah masih diberikan kekuatan, kesabaran, keistiqomahan hingga sampai detik ini. Alhamdulillah SMP Bastren masih bisa berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami keluarga besar SMP Bastren sekali lagi minta barokah doanya panjenengan, betul-betul minta barokah doa dan dukungan panjenengan. Mudah-mudahan kami semua, khususnya keluarga besar SMP Bastren dan pondok pesantren Al-Hikmah An-Nahdiyah senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, kemudahan, kelancaran segala apapun yang baik-baik, dan mudah-mudahan bisa membawa syiar agama Islam khususnya untuk masyarakat Kabupaten Sorong dan umumnya Provinsi Papua Barat Daya. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, kula nyuwun sewu minta barokah Fatihah 1 kali mawon, yang tujuannya khususnya untuk anak-anak kita yang insya Allah akan mewakili MKK provinsi, dengan harapan mudah-mudahan mereka semua diberikan kelancaran oleh Allah, kemudahan oleh Allah, dan bisa lolos di tingkat nasional dan bisa membawa syiar agama Islam khususnya nama baik, nama besar Pondok Pesantren Al-Hikmah An-Nahdiyah dan umumnya Provinsi Papua Barat Daya, ala hadiniyatis sholihah wa bi syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati auliyaillah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, sedikit saya tambahkan, dados mboten usah khawatir
Mboten usah takut ketika mau memondokkan atau mensekolahkan anak atau saudara-saudara jenengan ke SMP Basden ini, karena SMP Basden ini sudah resmi dan diakui oleh negara. Tinggal kita sekarang mau mempersiapkan untuk menuju ke akreditasi. Mudah-mudahan tahun ini bisa keluar akreditasi dari Kementerian Pendidikan Nasional. Allahumma amin. Sekiranya sedikit itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang disampaikan oleh Kepala SMP Basden Al-Hikmah Nadia atau yang mewakili. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya akan dibawakan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Nadia Al-Mukarram Kyai Ahmad Misri. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan muwafiyan li ni'amihi wa mukafiyan li mazidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi ajma'ina wa sahbihi. Amma ba'du. Atur tal kurama, para alim, para ulama, para sesepuh bin sepuh, susipun Mbah Darsono, Mbah Juweni, Mbah Yai Yazid, alhamdulillah rabbil alamin, saged rawuh. Kula dumateng akinal kiram Gus Rosipul Akil nggih. Keranten Tasik Enam kula panggil Gus. So dumateng sedaya ingkang kula hormati anggota dewan saking BDI Bapak Heri, alhamdulillah saged hadir wonten dalem menika. So dumateng sedaya santri kalong, so dumateng sedaya wali murid, wali santri, so dumateng sedaya hadirin hadirat dan semuanya yang hadir pada malam hari, dan tidak ketinggalan pula grup Hadroh Dhomairul Muna, Hadroh Pondok Pesantren Al-Hikmah Nadia ingkang sampun ibu kula panjenengan sedaya, dan semuanya Bapak Ibu hadirin hadirat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam dalu nika mboten wonten malih ingkang saged kawula aturaken dumateng panjenengan sedaya, hanya puji syukur dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wekdal dalu nika acara haflah akhir sana Pondok Pesantren Al-Hikmah Nadia Pesantren Al-Hikmah Nadia saged terlaksana atas bantuan sedaya semua pihak. Terus kula nggih matur nuwun sanget dumateng sedaya ingkang bantu perjalanan pelaksanaan haflah ingkang dipunlaksanakaken wonten ing wekdal menika. Mugi amal Bapak Ibu hadirin sekalian tansah dipuntampi sebagai amal baik wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam mugi katur dumateng baginda Rasul junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kula nggih boten saged mungkul napa-napa, namung selaku
warga besar ya, warga besar pesantren Al-Hikmah Nahdiyah dengan segala kekurangan kami sekeluarga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kekurangan yang ada pada pesantren Al-Hikmah Nahdiyah ini memang ya sebagaimana yang dirasakan bersama malam ini, inilah adanya. Jadi tidak dibuat-buat, ya memang kayak inilah masih pesantren Al-Hikmah Nahdiyah. Namun dengan berbagai macam kegiatan, salah satunya adalah SMP Pastren ya, 1 tahun ini alhamdulillah ya kita sudah bersama-sama para asatidz, asatidzah semua berjalan sehingga khususnya 2 tampilan anak-anak tadilah yang yang memang kami bina beserta tenaga-tenaga yang ada di sini, alhamdulillah sudah bisa sedikit membaca kitab kuning, masih sedikit Pak ya, belum banyak, tapi alhamdulillah itu sudah awal daripada. Jadi kenapa yang dibaca tadi adalah Jurumiyah. Jurumiyah itu adalah kitab awal untuk mengetahui ilmu alat yang namanya ilmu nahwu gitu ya. Jadi kenapa demikian? Karena selaku orang yang pernah belajar di pesantren, tentu kita itu ingin membuat kader gitu ya, ingin membuat kader supaya nanti perjalanan pesantren itu nanti akan berlanjut gitu ya. Karena istilahnya kalau yang mengajar sekarang ini fa'il, kalau yang diajar itu maf'ul. Maf'ul itu calonnya jadi fa'il nanti gitu. Artinya kalau ketika sesepuh-sesepuhnya sudah meninggal, ya sudah meninggal, nanti yang melanjutkan ini adalah anak-anak ini nanti gitu ya. Jadi Ibnu Malik itu pernah buat syair dalam Alfiyah itu ya nubu maqulum bi'i amfa'ili bimalahu kanilah khairun ma'ili itu ya. Jadi nanti yang meneruskan perjuangan Islamnya anak-anak ini nanti ya, ketika anak-anak ini nanti tidak kita didik dengan ilmu-ilmu itu nanti ya bagaimana ya, tadi mungkin bapak-bapak sedikit asing dengan apa yang disampaikan dengan anak, memang ya kayak semacam itulah. Jadi secara mufradat dirinci masing-masing. Itulah ya detailnya pendidikan di pesantren tentang agama. Jadi sedikit itu yang bisa saya sampaikan hasil usaha kami beserta asatidzah yang ada di sini ya sebesar itulah masih. Ya mudah-mudahan sekali lagi kami mohon doa, mudah-mudahan kami beserta asatidzah yang mengurus atau membina anak-anak di pesantren ini ya dapat ya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekurangan itu yang saya rasa masih di sana sini, baik pesantren maupun maupun pastrennya, SMP pastrennya. Jadi semua sangat keadaannya itu masih semua serba darurat gitu ya, serba darurat. Jadi marilah kita bersama-sama ya kebetulan di sini ada anggota dewan yang mewakili rakyat. Jadi bahwa di sini ini ya sudah ada pastren tapi belum punya gedung. Sekolahnya itu ya di sini, kadang di BLK masih ya pokoknya jalan gitu. Itulah keadaannya gitu ya. Mungkin ya selaku wakil rakyat mungkin ini bisa membawa aspirasi ini bagaimana supaya pesantren Al-Hikmah Nahdiyah ini bisa ya punya gedung gitu ya, gedung sekolah. Ya kalau masalah tanah alhamdulillah ya ini adalah wakaf dari para kaum muslimin di semua di Kabupaten Sorong, bahkan juga ada yang dari kabupaten-kabupaten lain. Jadi dulu beli bersama-sama. Jadi kita ini bagaimana mengupayakan jariah daripada saudara-saudara kita semuanya yang ada sini itu bisa berjalan sehingga yang
memberikan jariahnya ini mendapatkan pahala, karena kita ingat bahwa salah satu amal yang tidak terputus adalah sedekah jariah itu. Jadi itulah dari kami, dan insya Allah nanti untuk mauidhah akan disampaikan oleh saudara ini, yaitu Gus Rosipul Akli. Jadi alhamdulillah malam ini bisa hadir gitu ya. Bisa hadir ya, nanti pokoknya ngaji lah gitu ya. Ini bukan pengajian ngaji, kalau bisa untuk pengajian nggak mau ngaji jadi ngaji gitu. Beliau dari kota ya, dari BTN ya. BTN ya, BTN ya. Alhamdulillah beliau itu ya, jadi abahnya beliau itu dulu tolabnya ya, ketika di pesantrennya itu sama-sama dengan kiai saya gitu ya. Jadi kiai saya waktu itu di Jember gitu ya, di Jember di Kencong ya, di Kencong. Jadi kemudian kami dipertemukan di beliau, dan juga beliau itu dulu waktu di sarang itu sama-sama dengan Gus saya, yaitu Gus Maksum ya, entah ketemu lama atau tidak tapi yang jelas alhamdulillah pada malam hari ini beliau bisa hadir, yang mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu kepada kita semua di dalam penyampaiannya nanti. Jadi sekali lagi, kalau tadi dari kepala sekolah tadi mohon doa kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, kami atas nama pengasuh memohon ya, kepada saudara-saudara ya, karena sekolah itu kan nggak mungkin kalau nggak ada muridnya Pak ya. Nah, nanti muridnya ya piye sekolah ya. Jadi ya inilah, marilah ya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak itu ya, yang punya anak yang sudah tamat SD atau MIN ya, atau MI ya, yo ora kabeh ora pokolah ini dibagi-bagi ya. Jadi supaya pendidikan ini jalan, supaya jariah bapak itu terus ngalir gitu ya. Jadi itulah jadi saya tidak hanya memohon doa, tapi memohon ya, di antara kita adalah anak-anaknya itu yang dititipkan di sini gitu ya, supaya karena ini sudah kelas 1 sudah selesai, mau naik kelas 2, jadi untuk mengisi yang kelas 1 nanti ya. Jadi saya atas nama pengasuh pesantren sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semuanya yang berkontribusi ya kepada pesantren ini. Bahkan kalau ada yang benci pun saya juga tetap memohon doanya gitu ya tetap memohon doa, tapi insya Allah nggak ada ya, alhamdulillah. Jadi karena doa itu memang sangat penting bapak-bapak sekalian. Jadi doa itu mukhul ibadah kan ya. Jadi doa itu adalah sumsumnya ibadah. Jadi inti daripada ibadah itu adalah doa. Maka dari itu kembali lagi sekali lagi, di samping memohon doa ya, saya juga memohon pada bapak sekalian tidak segan-segan untuk menitipkan anaknya di sini. Jadi untuk saat ini santri itu yang sekolah di SMP Basting itu masih ada 5 Pak ya. 5 jadi nggak banyak kok 5 ya. Tapi mudah-mudahan mohon doa restunya sekali lagi untuk insya Allah ya, mudah-mudahan nanti mau ada ujian yang untuk ikut MKK nanti ya, ikut MKK Musabaqah Qiraatul Kutub tingkat provinsi, dan insya Allah nanti pelaksanaan MKKM itu Musabaqah Qiraatul Kutub tingkat nasional itu nanti insya Allah di Kendari ya. Kalau provinsi nanti berhasil insya Allah nanti akan berangkat ke sana ya. Mudah-mudahan sekali lagi saya mohon doanya. Artinya ketika kita doakan insya Allah harapan kita itu akan tercapai ya.
Ya kiranya demikian, sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Nah, mudah-mudahan kekurangannya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah dan luputnya Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan mau memaafkan. Insyaallah demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul alam wallahul muwaffiq laqomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Misri selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah An-Nadiyah. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan acara selanjutnya, yakni puncak acara, yaitu Mau'idhah Hasanah yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Gus Rasyiful Aqli. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah An-Nadiyah Romo Kiai Ahmad Misri, yang insyaallah mudah-mudahan cepat haji, dan keluarga saha kiai-kiai ingkang ngapunten boten saged boten ngertos niki, karena kula tiyang tebih dadi boten atek ngertos kiai-kiai wonten mriki, harap dimaklumi. So, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, tamu undangan yang alhamdulillah mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua masih bisa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama pastinya adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita sakit berkumpul kembali teng majelis teng pondok Al-Hikmah An-Nadiyah niki acarane haflah akhirus sanah. Yang kedua kalinya salawat serta salam dan salatul curham junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, junjungan kita Maulana Syafi'ina. Mudah-mudahan kita semua kelak keluarga kita senantiasa mendapat syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya niki curhat mawon. Ceritanya tadi siang niku yang sing duwe pondok sing menguasai pondok Bapak Budi, Komandan Budi niku telepon nanti malam suruh ngisi jere. Wah, ngisi napa niki? Ngisi teng pondok wonten terus. Wah, lek ngisi niku mboten saged niki, wis wallahu alam, wis cerita mawon, curhat mawon ngeten mawon guys. Yang penting insyaallah mudah-mudahan wis entuk barokah doa para kiai sing teng mriki, doa barokah muassisu hadzal ma'had, insyaallah pun barokah mawon. Anggap mawon iki latihan ngaji ngoten mawon, latihan sorokan lah mawon. Para hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, niki cerita mawon bahwasanya mungkin kula di sini niku sebagai salah satu motivasi agar kita semua khususnya anak-anak niki yang di sekolah dan orang-orang tua yang anaknya belum mondok, monggo sami di pondok nih. Kula niku mondok kurang lebih nggih mulai tamat MI sampai
sampai tamat muhadharah niki mboten tamat hitungane. Sampai masih sekolah teng mriki. Insyaallah kurang lebih ada 14 sampai 15 tahun meninggalkan pondok, meninggalkan rumah dari rumah. Jadi dulu mulai tamat MP pindah teng pondok pesantren Samaratul Rodoh ngene mbae piyambak. Jadi kalau malam sekolah sivir waktu itu habis zuhur sekolah MTS Salafiyah. Setelah sivir baru pagi sekolah diniyah, nanti habis zuhur sekolah di Sanawiyah. Setelah Sanawiyah lulus di Sanawiyah lalu pindah di Sarang. Setelah di Sarang nggak ada yang namanya sekolah, nggih murni mondok. Artinya kenikmatan pondok itu sangat luar biasa yang orang nggak akan bisa rasakan ketika mboten merasakan mondok itu. Kadang Allah sebagian mengatakan masa-masa paling indah masa di sekolah niku berarti wongnya nggak tahu mondok, utawa mondoknya kurang suwi. Mondok niku paling penak pokoknya. Tangi turu ya ibadah, ape turu ibadah. Pokoknya isinya ibadah tok. Jadi mondok niku mulai awal melek nggih ibadah, turu nggih ibadah. Jadi 24 jam niku full ibadah. Walaupun ya kadang ditazir, kadang ya gak ngerjakne tugas, kadang kon ngadeg dan lain sebagainya. Bahkan enten sebuah hadis kurang lebih ngeten, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia termasuk fi sabilillah sampai dia pulang lagi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semuanya yang dari rumah tadi niate gur haflah golek kopi tok, ditambah niate saiki golek nuntut ilmu, ngoten ben dihitung fi sabilillah sampai nanti kita kembali hitungannya fi sabilillah. Jadi gak usah ada sabilillah neng Palestina, wis budal golek ilmu iku hitungannya tetap fi sabilillah, kan penak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebelumnya temriki kan kadosen niku napa nggih pusat ke NU-an teng kabupaten niku saya lihat niku di sini. Panpes Al-Hikmah An-Nahdiyah. Tapi dari dulu kula dilinggih di lingkungan NU nggih kultural jarene Bapak Budi kultural walaupun enggak masuk struktural ngoten. Penake ngoten. Tapi salah satu yang saya ingat dari Al-Ghafurlah Ki Haji Mamun Zubair bahwasanya teng NU niku mboten usah terlalu fanatik. Iki sanate beda-beda loh. Lain jenengan fanatik mboten napa-napa, tapi sanate kula mboten kate fanatik. Karena apa? Kalau Mbah Mun bahwasanya nanti ketika kita sudah meninggal dunia yang menjadi pertanyaan di kubur itu adalah madinuka wa ma nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma kita buka dan lain sebagainya. Tidak ada wama organisasimu, apa organisasimu, apa partaimu niku mboten enten. Jadi nggih eno mawon wayah ngaji ngoten mawon. Kritikane Mbah Mun biasanya kebanyakan zaman sakniki, padahal niku zamane Mbah Mun riyen nggih. Allahumma ighfir lahu. Niku rata-rata gur gak patek seneng ngaji. Jadi alhamdulillah apabila di sini Bastren niku di program dengan pendidikan pesantren itu sangat alhamdulillah luar biasa sekali. Sudah berpuluh-puluh tahun itu enggak dengarkan tadi wa alamatu rafihitum matun dhahiratun fi akhir ini wis masyaallah sangat luar biasa niku. Tidak akan ditemukan di zaman sekarang seperti itu. Di saat yang lain rame TikTok, joget apalagi namanya itu velocity dan lain sebagainya. Sementara orang yang di pondok niku alamatun dhahiratun wa alamatu rafihitum matun dhahiratun li'annahu ismul mufradi dan li'annahu mulhaqun bil ismil mufradi. Niku wis masyaallah luar biasa niku nggih. Walaupun maca mau ketok ora apalan kaya kayake maca soalnya nek salah harokat barang kaya. Terus yang kedua bahwasanya sering di NU niku kita mendengar istilah Islam moderat ngoten nggih. Biasanya ngoten nggih. Niki enggak tahu nanti istilahnya beda-beda napa mboten. Islam moderat niku artinya Islam yang sedengan, tengah-tengah.
Jadi enggak nganan-nganan, ya enggak ngiri-ngiri. Nganan itu artinya terlalu ekstrim. Biasanya kita contohkan Wahabi gitu mawon nggih. Mboten usah isine biasanya memang ngoten nggih. Wahabi kan ora salat hukume kafir ngoten mawon nggih. Ampenae ngono. Niku sing terlalu ke kanan-kananan. Kalau ke kiri-kiri yang terlalu memudahkan. Salat ora wajib. Karena apa? Dalilnya apa? Dalilnya biasanya kan wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat karena ingat aku. Berarti tujuannya salat itu untuk ingat pangeran. Saiki lewes ingat berarti orang wajib sholat. Ya kan berarti kan aneh ngoten niku. Berarti ku jenenge memudahkan niku ke kiri-kirian. Jadi nah, sedangkan yang ditawarkan lembaga besar Nahdlatul Ulama niku sing wasaton. Jadi teng Quran wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wasaton itu artinya tengah-tengah. Jadi basa kerennya jarene moderat. Moderat itu kadang artinya opo moderat ini lah. Ini biar beda-beda mawon nggih. Jadi kalau moderat itu wasaton, ora ekstrem, ora ya kepenaan. Ora ekstremisme, ora liberalisme. Ngoten lek kula ngerteni. Ding teng ayat niku diartikan bahwasanya wasaton itu adalah udulan udulan wa khiyaron. Di adil-adil dan orang yang terpilih. Jadi dalam sebelum ayat wa kadzalika niku tentang bahas kiblat. Saya qulu sufa'u minan nasi mawallahum an qiblatin allati kanu 'alaiha kullil muslimin. Yahdi may yasha'u ila shiratim mustaqim. Yahdi Allah menunjukkan may yasha'u orang-orang yang dikehendaki, orang-orang yang dikehendaki Allah ditunjukkan ila shiratim mustaqim, maring jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini yang dimaksud adalah wasaton tadi. Oke. Jalan yang lurus ini yang dimaksud adalah wasaton. Maka lanjutannya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a. Nah, jalan yang lurus ini yang bagaimana? Kadang setiap hari sholat 17 rakaat mesti ndonga ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Artinya apa jalan yang lurus? Bahkan ada orang-orang yang nggak senang dengan Islam, orang-orang orientalis barat, niku mengklaim bahwasanya orang Islam itu tersesat. Gara-gara apa? Lebendino ping 17 ndongone tunjukkan kami jalan yang lurus. Bendino niku berarti saat ini kita itu belum lurus. Jarene ngono, jarene orang-orang yang nggak suka dengan Islam. Karena apa? Buktinya setiap hari kita minta ditunjukkan jalan yang lurus. Berarti kita belum lurus menurut mereka. Makanya ada yang mengatakan orang Islam itu jarene domba yang tersesat. Kan ngoten. Niku gara-gara niku. Berarti jenengan kudu nanti kalau ada pertanyaan harus bisa jawab ini. Kenapa kok kita setiap hari minta jalan ditunjukkan jalan yang lurus? Lanjutannya ayat berarti ini kembali kepada ihdinas shiratal mustaqim. Berarti jalan yang lurus itu bagaimana? Yang tadi yang moderat, yang tengah-tengah. Dalam lanjutan ayat Al-Fatihah, jalan yang lurus adalah ihdinas shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang Engkau benci, dan bukan orang-orang yang tersesat. Jadi orang-orang yang diberi nikmat. Jadi jalan yang lurus tadi adalah jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa itu? Dalam ayat lain. Jadi beberapa kali ini kula ketika dikon kultum, buatan pidato, buatan ceramah nggih, kultum niku pasti kula mengkampanyekan tidak boleh seseorang menafsiri, mengambil langsung buka Al-Qur'an ngeten, langsung ditafsiri karepe dhewe. Nah, karena itu sangat berbahaya. Contohnya niku wau ihdinas shiratal mustaqim tadi. Karena apa? Karena hubungannya ayat ini Al-Qur'an nggih. Al-Qur'an itu satu kesatuan. Iki khusus anak-anak sing sekolah pesantren mawon nggih. Bapak-bapak kan pun ngertos. Dianggap mawon. Jadi Al-Qur'an niku satu kesatuan itu harus saling melengkapi. Tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Bukan hanya Al-Qur'an saja, tapi juga hadis. Karena sumbernya sama, yaitu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Walaupun hadis sumbernya juga Allah, yaitu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad pun itu juga dari hadis. Kembali lagi kepada yang tadi. Itu kemarin biasa sering saya contohkan tentang tentang minuman keras, biasa saya contohkan itu. Tapi hari ini tentang jalan yang lurus tadi. Biar kita nggak disangka domba tersesat. Dan bisa kita jawab ketika ada orang yang mengatakan kita domba tersesat. Buktinya kita setiap hari minta petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Yaitu siapa? Dalam ayat lain, may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina wasyuhada'i wasyalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi isinya ayat dalam surat Al-Fatihah orang-orang yang diberi nikmat tadi adalah yaitu barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, yaitu minan nabiyyina, pertama orang-orang dari golongan para nabi, yang kedua wasyiddiqin, orang-orang yang syiddiq, yang ketiga wasyuhada'i, orang-orang yang syuhada, yang keempat wasyalihin. Jadi siratal mustaqim itu jalannya orang empat ini. Selain empat ini berarti nganan kiri. Kita sebenarnya tahu sebenarnya harusnya jalannya lurus. Jadi jalan yang lurus ada, tapi kadang kita mandek berhenti di tempat, kadang belok kanan, muter naneh, muter gini dan lain sebagainya. Lah itu yang harus kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jalan kita tetap lurus ke depan, boten belok-belok. Yaitu jalannya siapa tadi? Jalannya minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wasyalihin. Itu namanya tafsirul Quran bil Quran. Jadi yang paling bagus itu memang wa khairu ma fussiral Qur'an wa khairu ma fussiral Qur'anu bil Qur'an. Kalau kurang lebih macam itu. Jadi yang paling bagus niku Al-Qur'an itu ditafsiri dengan Al-Qur'an. Jadi enggak boleh ngewarang cukup tengah-tengah ayat terus di amale dhewe. Jadi tetap harus ada kaidah tafsirnya, ada kaidah nas mansuhnya, nasih mansuhnya, ada kaidah khasnya, muqayyad mutlak dan lain sebagainya. Banyak banget. Ada asbabun nuzulnya binisbah lil Al-Qur'an, ada asbabul wurudnya binisbah lil hadis. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan adanya Bastran iki kula pengen tetepan ada pondok pesantren yang mengajarkan sampai sampai ngaji kitab salaf, kitab kuning, bukan hanya tentang tadi Jurumiyah, Safinatun Najah dan lain sebagainya, sampai ke Alfiyah Ibnu Malik. Kalau jenengan pernah ingat bahwasanya di Ibnu Malik niku ada syair-syairan yang sangat keren, sangat bagus. Kula sudah beberapa tahun, ini ada 20 tahun lebih, niku masih eleh syairan yang ada di bukan Ibnu Malik, Ibnu Aqil di Syarai Alfiyah Ibnu Malik. Niki khusus untuk anak-anak sing nom-nom sing gaul-gaul nih. Jadi dalam bab mausul istilah man, jadi kata-kata man itu harusnya artinya wong itu berarti untuk orang yang berakal. Tapi kadang-kadang man itu diartikan untuk istilah orang yang tidak punya akal, yaitu dalam syairan asirbal qadahal man yu'iru janahahu la'alli ila man hawitu atiru. Pak Budil apa atau kan kopi 2 gelas enggak? Artinya ngene artinya. Asirbal qadahal man yu'iru janahahu, adakah atau andaikan ada burung koto yang mau meminjamkan sayapnya kepada, artinya kayak kawafir bener. La'alli ila, andaikan ada burung yang mau meminjamkan sayapnya padaku, la'alli ila man qad hawitu atiru, niscaya aku akan terbang menemui orang yang aku sayangi. Artinya ngoten niku teng Alfiyah kuatah niku teng Ibnu Malik, syair-syair seperti itu kuatah. Jadi keindahannya di situ. Tidak lewat SMS, tidak lewat DM dan WA dan lain sebagainya mboten enten. Jadi kependaman atau
keindahan belajar yang ada di pesantren ngoten niku. Banyak walailin kamaujil bahri arkhasudulahu, malam-malam diibaratkan ombak-ombak yang menyeliputi kesempianku. Waduh, kan keren-keren ngoten niku sini nggih. Makanya anak di pondok niku kudune. Pun yakin mawon mondok niku membawa keberuntungan, membawa rezeki bagi orang tua, membawa kebahagiaan bagi pelakunya, juga bahwasanya orang-orang les mondok nanti menjadi guru atau menjadi apapun nantinya di pondok ini guys pokoknya enak-enak pokoknya setelah rasa gak iso diceritane ngoten. Kadang ngeten di zaman sekarang seorang orang tua niku kadang mboten tega nggih, mboten mentolo pemondone anake. Wah, anakku mangane piye, pergaulane piye ngoten niku sudah wajar. Tapi akankah kita kasihan saat ini kepada anak kita, tapi di kehidupannya dia tidak bisa memenuhi haknya untuk mendapatkan ilmu agama. Jadi kan justru ketika kita kasihan mondok nih anak, itu justru kita malah membiarkan anak kita ke dalam jurang kebodohan yang tidak tahu tentang ilmu agama. Mesakne ngoten di les nih bahasa Inggris, di les nih dan lain sebagainya, tapi gak iso ngaji. Maksud apa dikirimi bahasa Inggris yang kuburan kan boten mungkin ngoten. Jadi Masya Allah pokoknya luar biasa. Enten napa sebuah hadis kurang lebih ngeten kalau nggak salah ya. Inna ahlas samawati wal ardina pripun wae. Inna ahlas samawati wal ardina la yad'una ala muallimil khaira an-nasa hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ahli langit dan ahli bumi semuanya itu mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan, ya kayak Pak Ustadz Ustadzah pemriki, Pak Kiai, sampai semut yang di lubangnya pun juhriha itu maknanya semut jadi balik hujriha. Lek walik titik itu bahaya biasanya, pokoknya nek titik yang betulan itu rada bahaya. Makanya enten istilah apa? Sebenarnya hadisnya habbatun sauda dawaun likulli da. Habbatun sauda dawaun likulli da. Biji yang hitam habbatun sauda dawaun obat untuk segala penyakit. Lah titike kakean di hayyatun sauda. Jadi ini ulo sing ireng obat untuk segala penyakit. Tambah penyakitan ngoten. Kakean titik ngoten nggih masalah, kurang titik nggih masalah. Contohnya sing kurang titik niku al-mukhtar niku maknanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang terpilih. Tapi lek titik hilang al-mukhtar dadine ya kaya wong-wong sing gak jelas. Artinya wong bingung, munyer lah niku artinya al-mukhtar kurang titik. Lah niku titik dan enggak niku senine teng pesantren ngoten niku. Jadi kurang titik, ada harokatnya, harokatnya kasrah fathah. Makanya tadi dicontohkan wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun. Lan ngoten niku sangat pengaruh teng arti, sangat pengaruh teng pemahaman dalam kitab-kitab dan lain sebagainya ngoten. Makanya teng hayyatun sauda wa. Jadi kan wale gara-gara titik wa. Wa napa? Oh nggih niki sampai lupa. La yu'allimu inna ahla samawati wal ardina la yad'una muallimin nas al khaira hatta namla fi juhriha wa hatta al huta. Ahli langit dan ahli bumi, semua penduduk langit dan penduduk bumi itu mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan sampai hingga bahkan semut yang di dalam lubangnya pun itu mendoakan orang tersebut. Wa hatta al huta, ada riwayat lain wahatal haitana fil bahari, sampai ikan hingga ikan yang ada di lautan pun mendoakan orang-orang yang mendoakan orang-orang yang mengajarkan tentang kebaikan. Jadi bayangkan iwak puri semono kae sing ditangkap begitu rantai-entek tetap mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan,
akankah kebaikan itu tidak kita ikut sertakan kepada kita? Artinya ketika kita ingin mendapatkan kebaikan itu berarti salah satu wasilahnya adalah kita harus memondokkan anak kita. Betul gak usah ragu, setelah yakin mawon. Lha kula wis panggah umur pinten itu? Wis ra tau megawe, umur rabi, duwe anak ya ora megawe ra mikir kok mangan apa mboten mikir. Alhamdulillah sampai saiki urip duwe anak telu kakak urip iki. Ya gak keluwen alhamdulillah. Ngoten niku wis bismillah lah pokoknya. Ya walaupun kadang-kadang nanti duit tapi mboten patek nganu, mboten patek terpikirkan ngoten. Mun terakhir niki tabarukan ben enek kitabe sing diwaca. Kok kan niatnya tabarukan nggih. Tabarukan niku ben enek kitabe. Niki kitab yang saya baca niku Syaraful Ummat Al-Muhammadiyah. Jadi kemuliaane umat Muhammadiyah. Bukan Muhammadiyah organisasi loh nggih. Niku organisasi kan lagi diinginane niku maksudnya lagi anyar lah maksudnya mboten kok zaman ini kan Muhammadiyah niku umat yang dinisbatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ben barokah niki karangane Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Kula ngaji langsung teng murite. Jadi sanad saya dari Kiai Haji Muhammad Najib Maimun niki langsung karangane Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Niki kitab niki menjelaskan tentang enake lah kemana kemuliaane umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penak-penak digawe penak umat wis gak dosa, digawe dosane diampuni, sing penting njaluk sepuro, sing penting belum napa malam yughfir, yang penting nyawani rong tekan tenggorokan ini, yang penting jauh istighfar bangah di sepuro karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Walau kana dzunubu an anasama, walaupun dosane sampai tembus langit, sing penting jalur sepuro urung nyawane cek ning isore tenggorokan. Iku di sepuro kita umat yang khairu ummah banyak banget nggih. Niku kula pengen maca sithik ben entuk barokah apa namanya? Niku serata tua ini gak patek ketok ini. Diceluk Gus karo Pak Yai tapi ternyata sing ngaku tuwek wis ngangel iki. Mboten kok, mboten. Artinya memang daripada apa daripada resikonya salah titik loh. Daripada uiji dadine kula ini kan masalah. Kula maca sithik ben entuk barokah kitab malah hilang. Jadi Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki ini terkenal terkenal mu'alfan biasanya mujaddidu hadzal asri, jadi terkenal mujaddid di tahun di abad ini, abad ke-20 niku mujaddid adalah Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki rahimahullah taala. Dan ini kula waca sithik ben tabarukan mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wal bidari amin. Salisan di yang bertiga langsung karena ini bertabarukan mawon. Ja'alam ummatan wasatan. Allah menjadikan umat ini umat yang wasatan, tadi moderat. Artinya moderat itu adalah tadi adalah tengah-tengah, orang kanan orang kiri, jalan yang lurus tadi. Jalan yang lurus berarti jalannya orang-orang nabi, an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-sholihin yang tadi. Di tafsir Syawi bahwasanya menafsiri ayat ummatan wasatan niku syaratnya kudu udulan khiyaran. Teng tafsir Syawi tadi diterangkan bahwasanya ai sahibu ilmin wa amalin, kudune syaratnya ummatan wasatan niku adalah sahibu ilmin wa amalin, kudu duwe ilmu yo iso amalne ilmune. Makanya teng mriki disyaratkan sebisa mungkin lek sekolah niku harus diasramakan. Karena apa? Bisa mempraktekkan ilmu yang dipelajari. Jadi ilmu dipelajari tok gak dipraktekkan itu berarti mboten termasuk sahibu ilmin wa amalin. Dan tafsir Syawi bahwasanya udulan khiyaran niku tafsirannya adalah sahibu ilmin wa amalin, duwe ilmu dan mengamalkan ilmunya. Jadi lek duwe ilmu tok, teori tok tapi gak diamalin ilmune,
berarti mboten termasuk ayat niki. Tsumma bayyana lahum annahu kama an'ama 'alaihim bil hidayah ila siratil mustaqim kadzalika an'ama 'alaihim bi an ja'alahum ummatan wasatan wal wastu aidan huwa al khattu al mustaqim wa tariqul mustawi wa hadha ma taqtadihi al hikmah min kaunihi subhanahu hadahum ila siratil mustaqim wa ja'alahum ummatan wasatan ay ala siratil mustaqim ay udulan khiyaran li'anna al-wasta haqiqatan fil bu'di anit tarfaini wala syakka anna tarfail ifrati wa tafriti radi'ani fal mutawassitu fil akhlaq yakunu ba'idan anit tarfaini fakana mu'tadilan fadilan. Jadi moderat niku jenenge tengah-tengah, mboten kok ekstremis kaya apa contohnya kula. Contohnya kayak Wahabi. Contoh lainnya itu ekstremis itu mungkin zaman riyen itu apa kayak Amrozi dan kawan-kawan ngebom Bali. Niku dalile ngeten. Enek kula mau pernah membaca dalile kenapa sampai terjadi bom Bali. Dalilnya mereka menggunakan hadis. Hadisnya adalah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat maha yang suci, tidak menerima kecuali perkara yang suci. Sedangkan hasil duit gampangane yang ada di Bali niku bisa dikatakan 99% niku teko kemaksiatan, teko jual minuman keras, teko prostitusi, diskotik dan lain sebagainya, orang-orang yang pakai bikini di tempat bebas. Makanya dengan dalil itu Amrozi dan kawan-kawan ngebom Bali. Waktu niku lek ngajine setengah-setengah ngoten niku lho. Mboten karena mboten khatam, lek haji khatam mboten insyaallah. Karena nek ngaji kitab khatam kan mesti enek kama takut dama koyo sing wis dhisik endi ngono. Sing keterangan lek kama sayati koyo keterangan sing akan datang. Nanti kudu entek ngaji niku. Mane ngaji kok pengen ngalim yo ngaji sampai awal sampai akhir. Pengajian niku angel wong ngalim itu pengajian tok. Apa meneh ya ini pengajian santri ning ngopi ning pojokan. Angel ya ngono guys. Tapi alhamdulillah daripada wis ora gelem ngaji, ra nyedeki wong ngaji, wis ngatoi wong ngaji, ngriwi wong ngaji. Lah niku sing wis parah niku. Wis gak gelem ngaji, ngriwi wong ngaji, ora bantu wong ngaji niku sing angel. Tingkatannya benten-benten. Jadi niki tentang ummatan wasatan niku. Wa hakadha yuhaddithuna al-Qur'anu min haqiqati hadhil ummah fil kaun wa an wadhifatina fi hadhil ardi wa an makaniha al-'azim fi hadhil bashariyah wa an dawriha al-asasi fi hayatin nasi mimma yaqtadi an takuna laha qiblatuha al-khassah wa syakhsiyatuha al-khassah wa dzatiyatuha al-mustaqbalah innaha al-ummatul wasat allati tashhadu 'ala an-nasi jami'an fid dunya wal akhirah. Jadi kemuliaane umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi ummatan wasatan niku enten dua, ada fid dunya ada fil akhirah. Yang penting meyakini bahwasanya dunia niku mboten langgeng, dunia niku nggih sebentar mawon, nggak akan selama-lamanya. Makanya ketika wis diyakini dunia niku ilang, wis gak usah kuwatir gak duwe dunya. Yang kedua, kemuliaan di akhirat bahwasanya orang-orang yang mendapatkan takwa in akramakum atqakum niku bahwasanya ketakwaan niku hanya diraih dengan cara berilmu. Jadi nggak bisa orang mengatakan takwa tanpa adanya ilmu, karena untuk imtithalul awamir wajidnabun nawahi niku butuh ilmu. Nggak iso orang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya ilmu. Jadi semuanya itu pokoknya kudune ilmu. Bahkan tadi yang ashabu ilmin wa amalin tadi duwe ilmu. Jadi tapi lek duwe ilmu kudu diamalne. Aja kok duwe ilmu disimpen dhewe, aja duwe ilmu gak gelem diamalne. Tapi lek gak gelem ngamal ilmu ya lumayan lah
ketika kita berbicara tentang teori keilmuan niku walaupun kita belum bisa melaksanakannya, minimal kita suatu saat tahu niku yang benar adalah begini, yang benar adalah yang lurus, yang benar adalah yang kenceng, ora kok minggu-minggu dalane siratal mustaqim tadi. Jadi minimal kalau kita sudah punya ilmu, kita punya pegangan, ketika kita salah kita tahu itu salah dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya mong ilmu. Jadi monggo sarang-sarang kita menanamkan dalam diri kita, dalam hati kita bahwasanya ilmu niku yang paling utama, karena jadi kalau akhir hari al-adab fauqal ilmi, cara mempelajari adab jadinya lebih tinggi dari ilmu. Tapi untuk mempelajari adab ya butuh ilmu dulu. Tetap pertama itu harus sinau dulu, tapi bukan berarti lewat berilmu terus makete ya mboten. Artinya adab fauqal ilmi niku lewat dulu ilmu tetap tunduk, tetap tawadhu, tetap sopan dan santun. Pun kemauan ngapunten dari menawi wonten salah ucap, salah tingkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.